Pertanyaan untuk Banteng PDIP. Dari mana LPG subsidi ini? Wahai Banteng, kami ingin tahu bagaimana bisa LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil malah digunakan untuk kegiatan politik. Subsidi LPG adalah hak rakyat yang membutuhkan, bukan alat kampanye. Apakah ini bagian dari strategi kalian? Jika benar, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Subsidi berasal dari uang negara, dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Ya sahabat-sahabat, kali ini kita akan membahas yang menjadi viral di akhir ini, yaitu persoalan gas 3 kg. Tentu saja kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri ISDM tentu saja menjadi viral karena dianggap mempersulit masyarakat untuk membeli gas 3 kg. Tentu ada yang viral di media sosial yang dimana di tahun kemarin pada saat proses pemilu ada salah satu partai yang menggunakan gas 3 kg untuk serangan. Ya, tak perlu lama-lama sahabat-sahabat, kita lihat dan dengarkan saja videonya berikut ini. Assalamualaikum besti-besti Love Indonesia kesayangan si akunya. Balik lagi di Viral for Justice bersama saya Rieke Diah Pitaloka yang lagi menjalankan politik pengawasan. Kali ini hashtag kita adalah benahi tata kelola gas LPG 3 kg. Nah Besti, aku menemukan dasar hukum terkait persoalan yang lagi rame antara bagaimana adanya pengecer dan pangkalan LPG 3 kg. Acuan suratnya adalah surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, nomor B-MG.05-DJM-2025, hal penyesuaian ketentuan pendistribusian LPG tabung kilogram di sub penyalur. Bertanggal suratnya 20 Januari 2025 dan harus berlaku di 1 Februari 2025. Seperti apa isi suratnya? Fil di halaman berikutnya. Salam sopan Indonesia. Pertanyaan untuk Banteng PDIP. Dari mana LPG subsidi ini? Wahai Banteng, kami ingin tahu bagaimana bisa LPG subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil malah digunakan untuk kegiatan politik. Subsidi LPG adalah hak rakyat yang membutuhkan, bukan alat kampanye. Apakah ini bagian dari strategi kalian? Jika benar, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Subsidi berasal dari uang negara, dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Menggunakannya untuk kepentingan partai adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Kami menuntut penjelasan terbuka. Dari mana kalian mendapatkan LPG subsidi dalam jumlah besar? Apakah ada kolusi dengan pihak tertentu? Jangan sampai rakyat kecil yang harus antre panjang untuk mendapatkan LPG subsidi merasa dikhianati oleh partai yang mengaku berpihak kepada wong cilik. Banteng PDIP, buktikan integritasmu. Jelaskan kepada kami semua. Ibarat rampok teriak maling, itulah Deddy Sitorus ketika dia mengatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos. Mungkin Deddy Sitorus lupa, Andika membagikan sembako, Ahmad Lutfi juga membagikan sembako. Dan gue yakin gak cuma di Jawa Tengah, hampir semua paslon yang ikut pilkada di 2024 ini di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Gue tidak membenarkan, tapi ini adalah fakta. Fakta ya. Tapi ya, gue mau concern akan satu hal ini nih, tolong. Di Solo, Banteng itu membagikan gas LPG 3 kg, gas melon. Gas itu adalah gas subsidi, ya, itu adalah bansos pemerintah untuk rakyat kecil. Dan untuk mendapatkan gas melon ini, gue sampai googling loh. Kita harus pakai KTP, harus pakai KK, yang usaha pun harus punya foto tempat usaha. Nah, pertanyaannya, kok bisa PDI atau Banteng ini mendapatkan banyak sekali gas melon yang dipakai untuk kampanye?
Di saat ya di luar sana banyak yang mengalami kelangkaan gas melon, tapi Banteng bisa mendapatkan banyak sekali untuk dipakai kampanye. Kok bisa? Dari mana? Dari mana nih Banteng mendapatkan gas melon itu? Banteng nggak mau klarifikasi nih dari mana kalian mendapatkan gas melon itu, ya. Dan ini nggak boleh loh, karena ini adalah gas subsidi, ini adalah bansos, gas ini adalah bansos dari pemerintah. Ya, kok bisa Banteng? Ayo, mau klarifikasi nggak tuh Banteng? Wakilkan tuh ke Deddy Sitorus. Ini lagi heboh banget anak-anak Abah Burung Kutul nyuruh gue untuk bahas gas langka. Apa katanya? Oke gas, mam tuh oke gas katanya. Nih ya belegu, kalaupun Abah lu menjadi presiden, apakah dia bakal datang ke kampung lu untuk ngecer gas? Oke lah kalau begitu kita gas, oke gas. Lu lihat nih, anak-anak Abah Burkun ini Prilly Latukonsina, si paling wanita independen. Nah lu lihat nih si wanita independen ini ya, masa pakai tabung gas melon. Kenapa pembelian tabung gas melon diperketat? Karena ini ya, nggak sesuai dia. Tabung gas melon yang harusnya dinikmati oleh rakyat miskin ya, gampang diakses sama orang kaya. Ada semua undang-undangnya sudah jelas ya. Tabung gas melon itu untuk orang miskin. Tapi apa yang terjadi di lapangan lagi? Oknum pengecer juga bermain. Kenapa sekarang beli gas melon harus pakai KTP dan juga diminta untuk beli langsung ke pangkalan resmi supaya nggak bermain mereka? Ini salah satunya orang kaya yang memakan hak rakyat miskin. Tapi memang pemerintah ini, pejabat-pejabat ini dibayar tinggi-tinggi tapi tolong nggak dipikirin dia itu. Kalau permintaan tinggi, pangkalan juga sedikit, ya semakin langka lah. Buat Bapak Bahlil, sebenarnya saya tahu sih Pak ya, maksud dan tujuannya itu bagus gitu ya, supaya gas ini subsidinya tepat sasaran ya, terus harga di penjual itu nggak melebihi batas atas gitu, nggak ada oknum-oknum yang memanfaatkan gas LPG 3 kg ini gitu ya. Contohnya kemarin tuh yang dipakai buat kampanye gitu ya Pak ya, ngerti tujuannya bagus gitu, cuman masalahnya Pak ya, penerapannya, pelaksanaannya itu kurang tepat. Pertama, kurangnya sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Ini terlalu mendadak gitu ya Pak ya, terlalu mendadak, dakdikduk dia langsung gitu ya. Terus Bapak juga kagak melihat data gitu, berapa banyak nih agen resmi yang bisa menjual gas LPG itu gitu. Apakah bisa mengakomodir nih penjualan gas itu? Itu kagak dilihat Pak, asal aja gitu jebret gitu. Akhirnya apa? Pada ngantri itu di mana-mana, bahkan ada yang sampai meninggal. Itu Pak, ya terlalu terburu-buru. Ngerti maksudnya bagus tujuannya tuh bagus gitu. Cuman yang lain kali kalau mau menerapkan kebijakan seperti ini lagi ya Pak ya, dipikirin lagi Pak ya. Dikasih sosialisasi tuh pada masyarakat. Ini bisa kok dilaksanakan misalnya buat tahun depan gitu ya. Jadi ini masyarakat udah siap-siap nih. Orang-orang atau warung-warung yang pengen jualan gas gitu bisa daftar dulu gitu. Jadi bukan asal dar-der-dor aja gitu ya Pak Bahlil. Pak Bahlil minta komentarnya dong Pak, maksudnya banyak yang ngantri dari pagi kemarin bahkan sampai meregang nyawa. Bapak gimana tanggapannya Pak? Coba saya kalau memang itu ada, tadi kan saya baca banyak berita juga, kita membaca banyak berita, katanya ada yang begitu, ada berita juga yang nggak sesuai dengan itu. Ya kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi, karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari mana sampai pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang ya. Harga di Sungai sama kayak di pangkalan atau gimana? Ya, Pak. Ya pasti beda dikit lah. Dikitnya berapa tuh Pak? Ya. Harga tertinggi berapa Pak? Itu gimana Pak? Itulah kemudian kenapa kita membuat aturan ini 26.000, kan kamu sendiri tahu 26.000. Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal itu 19.000, udah paling mahal itu. Untuk LPG 3 kg, Bang Dasko, tanggapannya? Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi
subpangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Kemudian apa saja yang menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian menerapkan lagi pengecer bisa menjual LPG 3 kg? Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Tapi yang dari pengecer dibeli ke pangkalan itu sampai mahal Bang Dasko 30.000 itu apakah ada oknum kenakalan atau seperti apa? Nah, justru itu makanya nanti ini regulasinya lagi diatur. Nah, supaya kemudian nyampe ke masyarakat itu harganya tidak mahal. Demikian. Nah, itulah tadi tidaknya sahabat-sahabat mengenai polemik gas 3 kg. Tentu saja ini bisa mempersulit masyarakat kita karena biasanya masyarakat membeli gas 3 kg itu di pengecer atau di warung-warung kecil. Nah, semoga polemik gas 3 kg ini segera normal kembali supaya tidak kisruh di masyarakat. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.